Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istibadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa husnis sawab wa husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Mujahidin, DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta para pengurus lainnya baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan semoga DKM Masjid Al-Mujahidin selalu diberikan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya dalam taat ibadah kepada Allah dan dimurahkan segala urusan-urusannya. Demikian juga jamaah yang hadir pada hari ini, semoga segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang sakit hari ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pulangnya kita dari hadirnya ke majlis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salam barusan Ustadz Paid, dia mau pulang, ada urusan keluarga. Kita doakan semoga dia dalam keadaan sukses dalam hajat-hajatnya. Ibu-ibu yang berbahagia dan bapak-bapak sekalian, alangkah belum eloknya kita ngaji kalau kita belum membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat salah satu senjata yang paling ampuh untuk dekatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah salawat, ilmu yang kita kaji akan mendapatkan keberkahan di dunia ilal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Ulayyadika Rasulullah jauka bihidal karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subuh pertama di bulan Juni tanggal 7 tahun 2026, marilah kita akan kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin, babu fadli hilakiz zikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahi an mubarakatiha li ghairi uzrin. Hari ini kita akan kupas kitab Riyadhus Shalihin tentang bab pentingnya kita duduk di majlis zikir. Pentingnya kita ngumpul di majlis zikir. Yang dimaksud majlis zikir ay majlis ilim. Jadi majlis zikir itu disebut majlis ilmu. Jadi pentingnya kita ngumpul duduk di majlis zikir atau di majlis ilmu. Wan nadbi ila mulazamatiha, dan kita disunnahkan, dianjurkan untuk terus konsisten mengikuti dan menghadiri duduk di majlis zikir atau di majlis ilmu. Jadi mulazamah maknanya continue, terus mendawamkan hidup kita selalu bergabung dengan orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Wan nahyi an mubarakatiha li ghairi uzrin, dan dilarang kita menjauhkan atau memisahkan diri dari majlis zikir li ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Jadi kalau nggak ada uzur, jangan dibikin-bikin sibuk. Kenapa nggak ngaji? Sibuk. Padahal nggak ada sibukan, dia bikin-bikin. Jadi kalau nggak ada uzur yang sangat urgen, jangan sampai ninggalin majlis zikir. Karena ini sangat penting, ya. Majlis ilmu itu sangat penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wasbir, perintah, kalimat amr. Bersabarlah kamu, ya, dengan orang-orang yad'una rabbahum, di mana mereka hidupnya selalu berdoa, memohon kepada Allah. Yad'un, da'a yad'u, memohon kepada Allah. Bil goda, yaitu di waktu pagi, ya. Semacam sekarang ini kita berada di waktu pagi. Alhamdulillah Allah kasih mudah kita ngumpul di majlis zikir. Wal asyi, dan juga di waktu sore, petang, malam, ya. Yuriduna wajhahu, tidak ada yang dia inginkan kecuali dia ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetnya, tujuannya kita duduk di majlis zikir, bagaimana hidup kita selalu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abi Dzar radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna bahwasanya an-nabiyya, nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selalu bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, nabi bersabda, alal akil ayyakuna lahu arba'a sa'atin. Kata Nabi, alal akil, bagi orang-orang yang diberikan akal,
Dan kita itu manusia punya potensi diberikan Allah akal. Beda dengan binatang. Ya, binatang itu enggak punya akal. Sedangkan kita punya akal. Ya. Maka bagaimana akal kita berfungsi? Alal aqil, kata Nabi, bagi manusia yang diberikan akal, ayyakuna lahu arba'as sa'at. Hendaknya orang itu memiliki waktu dalam hidupnya, membagi waktu dalam sehari semalam arba'ah itu artinya apa? 4. Jadi dalam sehari semalam yang Allah berikan 24 jam ini kita gunakan, ada 4 waktu yang tidak boleh kita lalaikan, ya. Pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Jadi kalau 24 jam dibagi 4 berarti 6 jam. Bagaimana ada waktu-waktu yang kita gunakan saatun yunaji fiha rabbah. Ada waktu-waktu yang kita gunakan khusus untuk melakukan dialog, melakukan munajat sama Allah minimal 6 jam, ya. 6 kali 4 24, 6 jam waktu kita untuk munajat. Kalau kita ukur dalam hidup kita, sholat kita sehari semalam 5 kali 5 waktu. Katakan wudu 5 menit, sholat 5 menit, zikir 5 menit, baru 15 menit. Ya. Masih banyak, saudara. Maka kita hidup ini lebih banyak membuang-buang waktu. Maka dia termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang rugi. Jadi kata Nabi, hendaknya setiap orang yang diberikan akal oleh Allah, gunakan waktumu dalam sehari semalam paling tidak ada 4. Pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Ada waktu-waktu tertentu, waktu khusus untuk bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Tengah malam kita bangun, ya, kita bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Kemudian kita berdialog dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran. Apabila seorang hamba ingin berdialog dengan Allah, falyaqra'il Quran. Ya, ada waktu tertentu, tengah malam kita gunakan untuk tahajud. Kemudian kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Kemudian kita gunakan hari ini nih untuk duduk ke majelis ilmu. Ini waktu kita nih, ya. Jadi kita duduk di majelis ilmu, salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian selain kita membaca Al-Quran, ya, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, kemudian kita halaqatul zikir, ngumpul bersama orang-orang yang ahli zikir. Itu orang-orang yang selalu melakukan zikrullah. Zikir mengingatkan kita untuk terkoneksi dengan Allah. Kemudian yang kedua, saatun yuhasibu biha nafsah. Yang kedua, Nabi menganjurkan bagi orang-orang yang diberikan akal, hendaknya digunakan waktunya. Yang kedua, saatun, ada waktu-waktu yuhasib biha nafsah. Yuhasib artinya melakukan introspeksi. Apa yang sudah kita kerjakan tahun ini, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita kerjakan minggu ini, apa yang kita kerjakan bulan ini. Ada agenda-agenda harian. Ya, dalam hidup ini ada agenda harian. Itulah orang-orang yang berakal. Dia tidak hanya bermunajat kepada Allah secara vertikal, tetapi juga dia ada waktu tertentu untuk melakukan introspeksi. Asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, koreksilah dirimu sebelum nanti kamu bakal dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Jadi pada waktu nanti kita kumpul di padang mahsyar, sebelum melangkahkan kaki kita
ada 4 yang bakal dipertanyakan oleh Allah. Yang pertama, an umrih bima abna, umur kita gunain untuk apa? Umur kita habiskan untuk apa? Itu bakal ditanya itu. Jangan umur kita hanya untuk main-main ya, digunakan waktu-waktu yang tidak manfaat. Maka itu bakal ditanya tentang umur oleh Allah. Kemudian waktu muda kita, waktu senggang kita gunakan untuk apa sebelum datang sibuk kita. Jadi bakal ditanya ini ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh rugi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu, kecuali waktunya diisi dengan iman, dengan amal soleh ya. Itu introspeksi bentuknya begitu. Jadi akan ditanya umur kita nanti di hadapan Allah. Kemudian akan ditanya masa senggang kita, masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Kemudian yang ketiga bakal ditanya an ilmihi, ilmu yang kita dapat setiap ngaji diamalin apa kagak. Itu bakal ditanya. Jangan ngaji doang rajin tapi tidak mengamalkan. Itu. Jadi yang paling penting ngaji itu bukan sekedar kita hadir, tapi bagaimana aplikasinya, ya, mengamalkan dari ilmu yang kita dapat. Ya. Kata Nabi, sedikit kamu melakukan ilmu secara kontinu lebih baik daripada banyak tidak mengamalkan ilmu. Itu yang kita ditanya tentang ilmu kita. Kemudian yang keempat, ditanya lagi tentang apa? Yaitu tentang harta. Min ainal mal wa ila aina iktasabah. Min aina iktasabah. Dari mana harta yang kamu dapat hari ini? Itu bakal ditanya secara mendetail. Ya. Jadi harta itu bakal dihisab. Semakin banyak harta, semakin banyak hisabnya. Makanya Abdurrahman bin Auf, seorang yang terkaya di kota Madinah, ketika dia mengikuti halakoh itu artinya ngeriung semacam ini nih halakoh ya, bikin halakoh itu taklim ya, ini halakoh. Nabi itu senang halakoh. Satu ketika Abdurrahman bin Auf hadir dalam satu pengajian bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi, di Masjid Madinah. Kata Nabi, nanti orang-orang yang banyak harta itu bakal dihisab secara mendetail. Bahkan orang-orang kaya itu paling belakang masuknya, kata Nabi. 50.000 tahun dia nunggu baru masuk surga. Begitu udah selesai, Abdurrahman bin Auf nangis. Ya Rasulullah, bukankah orang yang terkaya saya, Abdurrahman bin Auf, di negeri ini? Saya terenyuh ketika engkau menyampaikan ada orang kaya yang paling terakhir masuk surga. Kalau demikian ya Rasul, saya ingin menjadi orang miskin, kata Abdurrahman bin Auf. Itu kalau orang udah dapat hidayah, dia nggak pengen kaya, dia pengen masuk surga paling nomor depan, nomor 1. Ini ngaji, Bo. Kalau ngaji itu begitu, dapat hidayah langsung dia sadar. Jadi kalau orang udah ngaji, masuk hidayah, dapat ilmu, dia nggak ngendepin hartanya, karena ini bakal hisab, saudara. Ibu punya pakaian sealmari, buat apa ditumpuk, dihisab itu? Kecuali pakaian itu digunakan untuk sholat, bukan jadi pajangan, Bu. Ya, baik-baik. Punya sendal 12 losin, ya Allah, ngapain, Bu? Ayo. Bapak-bapak juga banyak gomisnya, kain. Udah mati baru nyadar dia, baru dibagiin. Sebetulnya sedekah yang paling afdol, kata Nabi, ketika engkau sedang keadaan sehat, ketika engkau dalam keadaan kaya raya, ketika engkau takut miskin. Kalau sedekah, itulah sedekah yang paling utama, kata Nabi. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut.
infakkan hartamu sebelum datang kematian. Yang terjadi di tengah masyarakat kita, orang kaya mati, begitu mati pakaian ditumpuk baru dibagiin. Itu yang terjadi. Kan terbalik, saudara. Abdurrahman bin Auf begitu dia dengar masuk ke majlis taklim, dia nangis sama Rasulullah. Kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu ya Rasul, doakan saya jadi orang susah. Tubuh. Ada gak di zaman sekarang orang kaya didoain pengen jadi orang susah? Jawab, ada gak? Mampus juga gak ada, Bu. Betul gak? Orang udah kaya pengen kaya, nggak ada pengen miskin. Abdurrahman bin Auf nangis, Rasul, doain saya jadi orang miskin ya Rasulullah. Ini Pak. Lalu bagaimana? Nah begini aja Abdurrahman. Kebetulan ini saat ini terjadi musim peceklik, sulit ekonominya, ya. Para petani korma nggak bisa ngejual, kena pasar dalam keadaan kondisi morat-marit, ya. Orang daya belinya sudah tidak lagi sanggup, peceklik waktu itu. Kata Nabi, mau nggak Abdurrahman, itu para petani korma yang sedang peceklik, apalagi kormanya sampai membusuk, nggak ada yang beli. Kamu mau nggak beli? Abdurrahman bin Auf nggak pakai panjang pikir, siap ya Rasulullah. Dia punya duit, orang kaya. Waktu itu kata Nabi, kalau kamu pengen jadi orang miskin, beli apa tadi? Beli korma busuk. Korma busuk, Bu. Kira-kira ibu berani nggak? Kalau ada korma busuk, duit banyak, ibu beli buat investasi, berani nggak? Nggak bakal, sampai butut juga gak ada. Dia karena pengen miskin, Abdurrahman bin Auf, apa kata Nabi, langsung dilakukan. Sami'na wa ata'na, siap ya Rasulullah. Duitnya dikeluarin, para petani yang ada di masyarakat Madinah langsung. Bukan dia diam, dia datengin tuh. Nih orang kaya yang bagus tuh punya duit, dia datengin nih tukang korma, cek satu-satu. Terus sekarang kan lagunya kayak bos, ngerti kayak bos, mentang-mentang orang kaya disuruh anak buahnya kalau dia butuh datang sama gua, begitu kan? Sombong itu Pak, sombong nggak? Yang paling cakep orang kaya beli kurma orang-orang miskin, dia datengin Pak, tuh yang cakep tuh, itu karena dia pengen jadi orang miskin, dia langsung Bu, dia beli itu sekotak Madinah yang tadinya orang susah, ya langsung dibeli. Jadi punya duit kan Bu, ditumpuk di korma di belakang gudangnya. Nah Bu, apakah Abdurrahman bin Auf nyesel? Enggak nyesel. Akhirnya di salah satu kota di Baghdad, apa di daerah Iran, terjadi penyakit. Penyakit itu yang sangat berat obatnya kecuali dengan korma. Tuh. Nah akhirnya orang-orang dari daerah yang terjangkit penyakit nyari korma di Madinah. Dia datang, mana korma udah habis, mana korma udah habis, diborongin loh sama Abdurrahman bin Auf. Walaupun seger busuk pasti diborong itu. Apa yang terjadi saudara? Begitu dia tanya, Abdurrahman, ente beli korma 1 kilo berapa? Katakanlah 100.000. Saya beli satu korma ente 1 juta per kilo. Wih, berapa? 1 juta. Padahal belinya tadi 100.000. Coba bayangkan, Abdurrahman pengen miskin, malahan jadi apa dia? Jadi kaya kan? Kagak miskin dia, emang uratnya orang kaya Bu. Korma busuk aja jadi hebat tuh Bu. Ini memikir filosofinya Bu. Jadi kalau kita berkurban harta, jangan pernah takut akan miskin. Ibrahim dapat perintah, Ibrahim potong anakmu, sembelih anakmu. Ibrahim tuh nggak ada panjang, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Ismail
Kamu tahu nggak, bapakmu mimpi bahwa Allah perintahkan untuk menyembelih. Bagaimana Ismail? Sami'na wa atokna. Dengar. Siti Hajar, kamu ibunya. Bagaimana nih ada perintah dari Allah, anakmu disembelih. Siap. Tunggu. Itulah hebatnya kalau orang sudah mantap cintanya. Kayak Ibrahim, Ismail, Hajar. Dia nggak pernah berpikir panjang lebar, saudara. Makanya kata Nabi, jangan jadikan hartamu ada di dalam hatimu, tapi jadikan hartamu ada di tanganmu. Apa? Kalau ada harta di tangan, hari ini punya duit, langsung dia sedekahkan. Itulah cara-cara Allah. Ya, karena Abdurrahman takut dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Nah, disinilah salah satu mungkin amalan kita, orang-orang kaya bisa masuk surga lebih dahulu daripada orang miskin. Jelas Bu ya. Nah, disinilah kita mengkaji ilmu. Yang keempat, ya kata Abu Zar, wasa'atun yajtami'u bi asdiqai alladziina yadhkuruna an uyubi. Orang yang berakal itu, kata Abu Zar, ada waktu untuk ngumpul, yajtami'un bi asdiqai, ngumpul dengan kawan-kawannya. Semacam kita sedang ngumpul nih dengan jamaah Masjid Al-Mujahidin, ibu-ibu ngumpul dengan komunitas ibu-ibunya, ya, ngumpul kita. Yajtami'un, ngumpul alladzina yazkuruna an uyubi, di mana mereka ngumpul tidak membicarakan tentang aib-aib saudara-saudara kita. Jadi kita makan ngumpul kadang-kadang suka ngegosip. Datang di majlis, guru lagi nerangin, dia ngoprek-ngoprek HP. Ada lagi guru diomongin sama muridnya, itu guru PA. Ada gitu. Ada Bu. Ini kan ngapain? Nggak boleh ibu ngebuka aib saudara kita, teman kita. Jadi kita selamat Bu, ya. Jangan sampai kita ilmu banyak, ibadah banyak, sedekah banyak, gara-gara ngebongkar aib saudara kita. Jangankan aib saudara, aib sendiri pun nggak bisa kita bongkar. Itulah indahnya kita kalau ngumpul bersama orang-orang soleh. Dia ngumpul tidak lain, yazkurunallah. Hanya satu, bagaimana dia bisa selalu hidupnya berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, berarti dia tidak akan membongkar aib dirinya, termasuk aib orang lain. Yang keempat maksudnya, sa'atun yajtami'u bi ahli biha yahillu wa yajmalu. Ada waktu-waktu kita gunakan untuk ngumpul dengan keluarga kita, anak kita, saling membagi, saling melakukan satu sharing. Bagaimana anak-anak kita, sudahkah kita didik dengan pendidikan agama? 4 juta anak-anak Indonesia di bawah umur sudah pernah bahkan melihat film-film porno melalui medsos Bu. 4 juta KPIA, ya, belum lagi yang disodomi. Ini yang harus kita apa ya? Kita melakukan satu mengkanter bagaimana pergaulan anak kita sekarang ini, ya. Makanya selamatkan anak kita dari pengaruh tantangan zaman. Belum lagi kita lihat para pejabat yang lagunya pada korupsi, ya, termasuk si Dadan CS, ya Bu ya. Siapa Dadan CS? Pak Ustadz Mahfud udah tahu itu, yaitu ketua MBG yang belagu banget, yang kepalanya botak-botak dikit Bu, ya. Emang bener Bu, saya juga melihat, karena saya masih aktif di pendidikan. 600 itu setiap hari masuk ke sekolahan kita, itu nasi MBG. Yang ada apa? Itu mulu, sampai bocah nggak ada yang doyan Pak. Bener. Ya Allah Bu, coba anak ibu Bu, ya Allah kesian Ibu. Yang dia pikirin tuh bukan gizi anak Indonesia. Yang dia pikirin bagaimana duit setiap hari pundi-pundi masuk kantong para pengurusnya. Ayo, lihat, coba buktiin orang-orang yang curang, nggak jujur. Di mana sekarang dia sudah 2 hari mendekam di tahanan KPK.
Dia dikasih makan, Bu, tapi makanan enak di tahanan. Ya emang belum dia memang masuk ke tahanan, Bu. Ya. Nah, inilah kita harus melakukan introspeksi. Sharing yang dimaksud sini apa? Yahillu wa yajmal. Kita ngomong sama keluarga, apakah minum yang kita minum hari ini dari minuman yang halal atau yang haram? Roti yang kita makan, apakah roti yang halal atau yang haram? Ibu kadang-kadang nyetop tukang sayur, "Bang, sayur Bang." "Iya." Berhenti itu tukang sayur. Sambil ibu makanin apa tuh? Makanin apa tuh yang kata itu dukuh. "Bang, dukuhnya berapa duit?" "Udah dua ditelan sini, Bu." Itu 2 biji telan halal atau haram? Saya mau tanya, Bu, halal atau haram? Haram. Nah, cabe ya, Bang, tambahin dikit. Kalau dia nggak redo masuk ke perut kita, itu menjadi umpan api neraka. Halo, dengar nggak? Ibu suka makan itu nggak? Kesian itu orang udah mikul ya, Bu, ya. Ya Allah, Bu, itu yang kecil aja, Bu. Persoalan kecil aja kita makan itu yang tidak halal menjadi penyebab malasnya kita ibadah. Ya Allah, kenapa saya malas ibadah? Ya Allah, kenapa saya malas baca Quran? Ya Allah, kenapa saya malas hadir ke majelis ilmu? Salah satu faktor orang ini suka makan barangan yang haram. Fa anna yustajabalah. Mana mungkin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pembukaan pengajian saya. Baru pembukaan pun, ini baru pembukaan. Ya, dikit lagi habis nih, Bu, ya. Oke, baru pembukaan. Jadi bagi orang yang berakal, kata Nabi, gunakan waktumu dalam setiap saat. Ya, dalam sehari semalam 24 jam, 6 jam untuk bermunajat sama Allah. Ibu udah 6 jam bermunajat sama Allah? Ya, boro-boro. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, gunakan waktumu untuk bermuhasabah, ya, melakukan koreksi diri. Kemudian yang ketiga, gunakan waktumu untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, ya. Termasuk hari ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang hadir ke majlis yang keempat, gunakan waktumu untuk selalu ngumpul dengan keluargamu, ya, supaya keluarga kita semua bakal masuk surga. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, kita buka. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan. Hadis ini dari Abi Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya, lillah, sesungguhnya bagi Allah itu memiliki malaikat. Jadi Allah itu punya malaikat, ya, Bu. Yang sebagaimana kita tahu malaikat itu jumlahnya ada berapa? Ada 10, ya, Bu. Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ini ada malaikat yang kerjanya yatupuna fiturq. Jadi tiap hari itu malaikat kerjanya yatupun. Tawaf itu artinya muter. Jadi ada malaikat yang kerjanya melakukan apa tuh? Muter, ya. Muter-muter, ya. Di mana muternya? Fiturq, di jalan-jalan. Termasuk di Jalan Sulaiman. Ini Jalan Sulaiman nih, malaikat sedang muter nih. Termasuk malaikat sedang monitor di mana? Di Masjid Al-Mujahidin. Ya. Yaltamisuna ahlaz zikir. Yaltamis maknanya mencari. Dia akan mencari mana itu orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang ahli zikir. Duduk bersama orang-orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan kita sedang dimonitor oleh malaikat. Amin. Fa'idha wajadu, ketika itu tiba-tiba didapati ada satu kaum. Ini kaum itu adalah kelompok. Ngapain kaum itu kumpul? Seperti contoh di Masjid Al-Mujahidin sekarang ini. Yazkurunallaha azza wa jalla. Kita kumpul di masjid ini dalam rangka berzikir kepada Allah. Tanadau. Lalu malaikat itu memanggil-manggil. Halumu ila hajatikum. Kemudian manusia-manusia yang pada mengumpul hari ini, ya, di Masjid Jami Al-Mujahidin, ngapain kamu ngumpul?
Apa hajat-hajat kamu? Itu sama. Fayahupunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat itu dia sayapnya bisa menutupi langit dunia, sayapnya. Ya, ini mah kecil, dunia bisa dinaungi dengan sayapnya malaikat. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Kemudian mereka, ya, malaikat itu ditanya oleh Allah, ma yaqulu ibadi, wahai malaikat, itu hamba-hambaku sedang ngumpul, apa yang dia ucapkan, apa yang ia katakan. Qala yaquluna, yang dia ucapkan orang-orang yang ngumpul di majlis ilmu hari ini, yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna wa yumajjiduna. Mereka ngumpul hari ini, mereka bertasbih memuji Engkau. Mereka ngumpul hari ini, mereka bertakbir mengagungkan dan membesarkan Allah. Wa yahmaduna, dan mereka kumpul hari ini memuji tentang kebesaran Allah dan memuji juga tentang keagungan Allah. Wa yaqul, lalu Allah berkata kepada malaikat. Jadi malaikat disuruh ngelilingin kampung, ngelilingin bumi. Ya, ketemu nih di sini nih. Begitu ketemu, liatin orang pada ngapain. Dia pada zikir, ya, pada tasbih, pada tahmid, ya. Kemudian hal ra'auni, dia itu pada tasbih menyebut nama aku. Emang pernah lihat aku? Kita tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, apakah itu orang yang bertasbih udah melihat Allah? Tentu dijawab bayaqulun la, tidak. Wallahi, demi Allah, mar'auka, di mana mereka yang duduk bertasbih, mereka tidak pernah melihat engkau. Kemudian fayaqulu kaifa ra'auni, bagaimana kalau dia sudah melihat aku, belum melihat aja sudah mengagungkan, apalagi sudah melihat Allah. Maka ada sebuah definisi tentang sorga. Apa itu sorga? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Itu sorga. Sorga itu mala ainun ra'at, di mana kita sekarang ini di dunia belum melihat indahnya sorga, tapi kita bisa membayangkan betapa orang-orang yang ke sorga akan mendapatkan keindahan. Kita belum lihat sorga aja pengen masuk sorga. Kita belum lihat Allah aja banyak memuji Allah, apalagi nanti kita di alam surga, kita bagaimana melihat wajah Allah, kita bisa melihat bagaimana indahnya sorga, ya. Kemudian di situ dikatakan yaqulun, qala yaquluna law araka kanu asyaddalaka ibadah. Seandainya itu manusia yang duduk hari ini yang memuji Allah, bertasbih, bertakbir, kalau dia udah melihat Allah, pasti kata Allah, kanu asyaddalaka ibadah, dia pasti akan getol, akan rajin lagi bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Jadi kita belum lihat Allah aja, kita bertasbih, bertakbir. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada iman. Yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu percaya dengan yang belum dia lihat. Ya. Jadi kita banyakin tasbih, berzikir. Ini yang dimonitor oleh malaikat. Kemudian di situ dikatakan fayaqulu madza yas'alun. Yang kedua, apalagi yang diminta oleh orang-orang yang kumpul di majlis tersebut, yas'alunakal jannah. Nah ini Bu, mereka pasti berkumpul di majlis ilmu sebagaimana yang Nabi sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang pengen mudah masuk surga, kuncinya banyakin terus hadir ke majlis ilmu. Amin ya robbal. Jadi ibu bapak pengen mudah masuk surga, jalannya cuma satu, deketin majlis ilmu. Betul nggak? Itu untuk menuju surga. Bagaimana? Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pinta? Yas'alunakal jannah. Mereka semua pasti
kita kepengen masuk surga. Bapak Ibu pengen masuk surga? Pengen. Ibu? Maka dari mana kita pengen masuk surga? Ya tentunya apa yang diperintah oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ya itu Bu. Qala yaqulu wa harauha. Apakah itu orang udah ngelihat surga? Ibu udah lihat surga belum? Belum. Pengen masuk surga? Pengen. Udah lihat surga? Belum. Ya. Kemudian qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'au, demi Allah kata malaikat, itu orang yang pada ngumpul pengen bakal masuk surga, yang jelas mereka belum lihat surga aja begitu gesitnya dia ibadah, ya. Kemudian apalagi kalau dia sudah masuk ke dalam surga. Tubuh belum lihat aja kita sudah gesit kita ibadah, ya. Apalagi lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan. Seandainya itu orang yang ngumpul hari ini pengen masuk surga, pengen permintaannya dikabul oleh Allah, niscaya mereka hirsan, iris, sangat kepengen, ya, sangat pengen banget. Bagaimana caranya? Wa asyadda talaban wa adama fiha ragbatan. Dia selalu berharap bagaimana saya bisa masuk surga. Ya Allah, mudahkan hamba-hamba yang datang hari ini ngumpul di majlis ini, semoga mereka bisa masuk surga. Kuncinya tadi banyak duduk di majlis ilmu. Kemudian yang selanjutnya wa asyaddu pamimma yata'awadzun fayaqulun yata'awadzun. Apa kuncinya Bu? Yang ketiga, mereka itu duduk di dalam majlis supaya dijauhkan dari ancaman api neraka. Jadi duduk kita, selain kita tadi minta supaya Allah dekat dengan banyak bertasbih, bertakbir. Yang kedua kita minta supaya kita bisa mudah masuk. Yang ketiga kita minta supaya kita dijauhkan dari ancaman api neraka. Bagaimana caranya? Caranya pamimma yata'awwazun, mereka minta dijauhkan dari ancaman api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, min azabin nar, supaya kita tidak disiksa dari ancaman api neraka. Lalu ditanya oleh Allah, apakah orang itu sudah melihat neraka? Di situ dikatakan hal ra'auha, apakah kita, ibu, bapak pernah melihat neraka? Tidak. Kita tidak pernah lihat neraka, tapi kita takut masuk neraka, gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Perbanyak kalimat at-ta'awuz billah, ya. Menjauhkan diri supaya kita minta pertolongan dari Allah. Ya ta'awadzuna minan nar. Ya ta'awazun artinya kita supaya dijauhkan dari ancaman api neraka. Kemudian fa'ushidukum, nih terakhir Bu. Ini hadisnya panjang banget Pak. Cuman satu panjang banget ya. Sampai selembar ya. Fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, hai malaikat, beritahu tuh orang-orang yang duduk hari ini nih, ya, ngumpul di masjid, ya, Masjid Al-Mujahidin, dia ngumpul dalam halaqatul zikir, dengerin ilmu, mengkaji ilmu, bertasbih, bertakbir, ya, pengen dapat ridha Allah, pengen dapat surga Allah, ya, pengen jauhkan dari ancaman api neraka. Fa ushidukum, saksikan, kata Allah. Beritahu, informasikan kepada orang-orang yang ngumpul hari ini, anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya orang yang ngumpul hari ini, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa kita dihabis Pak. Ngumpul begini nih, ngaji begini, membahas tentang ilmu yang kita kaji. Apa kata Allah? Beritahu ya malaikat, anni qad ghafartu lahum. Orang yang ngumpul hari ini bersih, tidak ada dosa. Amin ya rabbal. Yaqulu malakun minal malaikah. Ada malaikat yang berkata, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajah. Ya Allah, saya nanya. Ada orang datang ke Masjid Al-Mujahidin, dia cuman enggak ngikut ngaji, tapi ngaji sepotong. Dia pulang duluan karena ada hajat, ya.
Contohnya tadi imam kita, dia kan nggak gitu ngaji, dia ada hajat dia pulang, ya innama ja'ali hajat, qala humul julasa. Walaupun dia nggak duduk bersama kita karena ada hajat, dan orang itu biasa ngumpul ngaji hari ini, tiba-tiba dia nggak datang, tetap pahalanya seperti orang yang ngaji. Amin ya rabbal. La yashqa bihim jalisuhum. Orang itu tidak ada kesulitan, malahan orang itu akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia ngumpul di majlis ilmu. Alhamdulillah, kajian kita sudah selesai. Muttafaqun alaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man liyabdi yaghfir warham wa ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.